Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Pancasila dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nuraini Putri Dia Febriana, Rifatus Solehah, Mulyadi, dan Muhammad Rizki, yang bertemakan mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Langsung pada pembahasan. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraannya. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini juga berlaku untuk pemerintahan dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga ada di dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 pasal 1 yang berbunyi, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajah, terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik. Sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di dalam tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut, ada tahap implementasi juga, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN, yaitu atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight, liberalisme. Tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik. Maka Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila seperti jalan aspal yang memberi arah kemana kendaraan itu dapat dibawa, tanpa ada kerusakan, berbeda dengan jalan yang tidak diaspal. Meskipun kendaraan dapat berjalan tetapi dalam waktu yang singkat, kendaraan akan cepat rusak.
Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang mendasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara yang menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kurun waktu 1960 sampai dengan 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakal dari kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sikap persatuan Indonesia yang dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga,
Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termaksud partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termaksud salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 1978 tentang pemasyarakatan P4. Masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal. Seperti enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. 1. Pertarungan ideologis antar negara. Superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun faktor internal meliputi hal-hal berikut. Pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengemban ilmu Pancasila sebagai pengemban ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengemban ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengemban ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengemban ilmu 1987 dan simposium dan sarasehan
Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional 2006. Namun, kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Kedua, argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengemban ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengemban iptek di Indonesia. Pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termaksud Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengemban ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi realitas yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas, yaitu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Kedua, kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadarkan kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang jelas. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Selanjutnya, F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sendiri adalah suatu ideologi dan dasar dari negara Pancasila yang menjadi tumpuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Yang juga dinamakan Pancasila juga mempresentasikan kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kata Pancasila berawal dari sebuah bahasa Sanskerta India, yaitu kata panca yang berarti 5, sedangkan kata sila memiliki arti dasar. Jadi istilah Pancasila menurut setiap arti katanya adalah 5 dasar yang kemudian dibuatkan masing-masing lambang dari Pancasila tersebut yang berjumlah 5. Serta isi dari Pancasila ini juga berjumlah 5 sesuai dari arti Pancasila tadi. Bunyi atau isi Pancasila. Di bawah ini adalah penjelasan dari isi Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila dari setiap sila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saling menghargai dan bekerja sama dengan umat agama dan pengikut kepercayaan yang berbeda-beda, supaya terjalin kedamaian dalam hidup beragama. 3. Saling menghargai dalam kebebasan menjalankan hidup
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 3. 4. Tidak mengharuskan agama atau suatu kepercayaan pada orang lain. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, mempercayai adanya persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sesama manusia. Kedua, saling menyayangi kepada sesama manusia. Yang ketiga, adanya sikap toleransi. Keempat, tidak berlaku semena-mena atau sembarangan kepada orang lain. Kelima, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Keenam, punya keberanian dalam melindungi kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, meletakkan persatuan, kesatuan, kebutuhan, dan keselamatan bangsa di atas kebutuhan pribadi atau kebutuhan suatu golongan. Yang kedua, mau berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia. Ketiga, merasa cinta pada tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mementingkan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia juga masyarakat. Yang kedua, tidak menuntut hasrat sendiri pada siapapun. Yang ketiga, mementingkan musyawarah saat sedang mengambil keputusan untuk keputusan bersama. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang terhormat dan baik dengan mempresentasikan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mempunyai sikap yang adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak serta kewajiban. Selanjutnya adalah pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dapat kita ketahui bahwa Pancasila dibuat sejak Kepresidenan Soekarno setelah mendapat kemerdekaan. Ialah dan rekan-rekannya yang membuat naskah Pancasila lalu merumuskan Pancasila Sakti yang hingga saat ini tidak bisa diubah. Mereka membuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi tersebut dimaksudkan agar bangsa Indonesia memiliki pedoman atau dasar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pancasila juga bisa dibilang sebagai fondasi dari suatu negara Indonesia. Apabila fondasinya terbentuk kuat, maka negara Indonesia pun begitu. Dan apabila bangsa ini dapat memahami dengan sesama dan mengamalkan apa yang tercantum pada Pancasila, maka Indonesia tidak akan terpecah belah oleh sebab apapun. Pada sila pertama tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Itu dimaksudkan kepada masyarakat Indonesia untuk wajib memeluk agama yang dipercayai dan tunduk terhadap ajaran yang diajarkan oleh agama tersebut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki arti bahwa negara dan pemerintahan harus berlaku adil terhadap masyarakatnya dan mempunyai adab dalam memperlakukan siapapun tidak memandang suku, agama, ras, jabatan, dan status sosial. Selanjutnya, sila ketiga, ditulis Persatuan Indonesia yang dimaksud supaya masyarakat Indonesia selalu berpegang teguh bersatu walaupun terdapat berbagai macam suku, agama, ras, dan kebudayaan seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbagai macam tetap satu jua. Persatuan tersebut dimaksud agar Indonesia tidak terjajah seperti sebelumnya. Yang selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermakna bahwa seorang pemerintah harus lebih mementingkan kepentingan negara dan masyarakat dan juga mengutamakan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat jaminan keadilan sosial dari negara dan pemerintahan. Tujuannya agar rakyat merasa aman dan tentram. Tetapi semua yang diharapkan belumlah berjalan baik karena hanya sebagian besar masyarakat yang menganggap pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Contohnya masih ada masyarakat yang hanya memeluk agama karena faktor mayoritas, sehingga ia tidak bisa menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Masih banyak juga masyarakat yang bersikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal.
Dan banyak juga masyarakat yang terlibat aksi bentrok antar suku karena belum adanya kesadaran dan rasa persatuan. Masih sering juga kita lihat aksi demo masyarakat karena tidak setuju dengan keputusan dari wakil-wakil mereka, yang hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok, tidak dengan bermusyawarah. Sering juga kita dengar bahwa banyak masyarakat yang diperlakukan tidak adil di tempat bersosialnya karena faktor perbedaan ras. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memahami dan serta menganggap pentingnya Pancasila serta mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, tujuan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia bisa terwujud. Yang terakhir di makalah ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawa kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lain. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, memberi keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara kontekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.